makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya mengucap salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Salimah Depok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang telah membimbing umatnya dari kegelapan menuju cahaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Syukur. Sahabat Salimah Depok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang bersyukur, namun sangat sedikit dari hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Surah Saba ayat 13. Mensyukuri nikmat Allah membutuhkan kekuatan iman, karena sesungguhnya nikmat-nikmat tersebut seringkali melalaikan. Banyak orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi semakin ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut seringkali membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita renungkan dalam kehidupan kita. Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak sekali, berupa kenikmatan pakaian, kenikmatan makanan, kenikmatan tempat tinggal, kenikmatan kendaraan, dan nikmat handphone. Demikian pula alat-alat komunikasi lainnya. Semua itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kenapa kemudian di antara kita lebih disibukkan dengan HP, WhatsApp, lebih disibukkan dengan Facebook, lebih disibukkan dengan alat tersebut daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih disibukkan dari membaca Al-Qur'an, lebih disibukkan daripada berzikir kepada Allah. Bukankah itu semua nikmat Allah? Bukankah itu yang harus kita syukuri? Syukur adalah menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk menaatinya, bukan untuk kufur kepadanya. Sahabat Salimah Depok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara bersyukur kepada Allah mempunyai 3 rukun. Rukun yang pertama, mengakui dengan hati bahwasanya nikmat yang kita dapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti sebagaimana seseorang yang sombong yang menganggap bahwasanya kenikmatan tersebut dari hasil jerih payahnya. Karena kecerdasannya, karena keterampilannya, karena kemampuannya dalam berbisnis, sehingga dia tidak menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang mengakui bahwasanya nikmat tersebut semua dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua adalah ia mengucapkan dengan lisannya pujian dan syukur kepada Allah. Karena sesungguhnya ia tahu dan yakin bahwasanya satu-satunya yang memberikan nikmatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa pemberi rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ia memuji Allah atas seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Rukun yang ketiga adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk menaati Allah. Kita gunakan HP kita untuk menaati Allah. Kita gunakan kendaraan kita untuk menaati Allah. Dan bahkan panca indera yang menggunakan nikmat besar. Kita gunakan mata kita untuk melihat apa yang Allah ridhoi. Kita gunakan telinga kita untuk mendengar apa yang Allah cintai. Kita gunakan hati kita untuk memahami ayat-ayatnya. Kita gunakan akal kita yang diberikan untuk memahami ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada kita.
bukan untuk menentang ayat-ayatnya. Siapa yang menggunakan seluruh kenikmatan-kenikmatan tersebut, sungguh ketika ia menggunakan dalam kebajikan ketaatan, ketika ia menggunakan barang perkata yang diridhoi, maka sesungguhnya ia telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Salimah Depok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu generasi sahabat dengan diberikan banyak kenikmatan, mereka menjadi ketakutan, mereka takut dengan hisab pada hari kiamat. Mereka sangat takut semua kenikmatan yang diberikan kepada mereka akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut dengan jawaban apa yang harus mereka sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu generasi sahabat ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera mereka infakkan, segera mereka gunakan untuk ketaatan. Bahkan semakin mereka mencintai sesuatu harta, semakin mereka infakkan. Hal ini karena mereka ingin mendapatkan keutamaan yang besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak akan sampai kepada bajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Quran Surah Ali Imran ayat 92. Subhanallah, demikian generasi sahabat ketika diberikan kenikmatan di dunia, mereka sungguh malah ketakutan. Mereka takut dengan azab yang pada hari kiamat untuknya. Maka dari itulah setiap mereka wajib merenungi tentang harta, tentang karunia, tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan kenikmatan itu apa yang telah kita lakukan sebelum Allah memberikan kepada kita. Dengan kenikmatan itu apa yang kita lakukan sebelum di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, tanyakanlah di dunia ini kepada kita sendiri. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan lekatkan. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.